Dari Litbang Kompas, elektabilitas Puan naik 500%, tapi masih berat untuk modal nyapres. Kalau diperbandingkan dengan hasil survei elektabilitas calon presiden Litbang Kompas pada Juni 2022 lalu, dan bila dibandingkan juga dengan elektabilitas para pimpinan partai politik lainnya, angka Mbak Puan sebenarnya juga tidak kalah-kalah amat. Mbak Puan hanya kalah dari Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Namun bila dikaitkan dengan pencapresan-pencapresan, nampaknya Puan tetap masih sangat berat. Elektabilitas Mbak Puan masih terlalu minim, dan diperkirakan tingkat resistensi terhadapnya yang malah cukup besar. Walaupun sudah didukung oleh mereka yang siap menyumbangkan pemasangan baliho di mana-mana di Sintero Indonesia, namun hasilnya ternyata masih nihil. Elektabilitas Puan masih ngendon di posisi bawah Dewan Kolonel, yang bahkan hingga mendatangkan sanksi bagi anggotanya, serta disebut dengan istilah yang memalukan, yaitu sindiran. Kreatif untuk cari muka, juga seakan sama saja. Belum manjur, tim yang berisikan 12 anggota DPR fraksi PDIP dari 11 fraksi dan dibentuk untuk mendukung Puan maju dalam kontestasi Pilpres 2024 itu, ternyata belum berhasil mewangikan cucu Bung Karno itu. Kerja bapak-bapak tidak fani dari gedung DPR RI itu ternyata amsong. Sementara gimmick dan pencitraan yang Mbak Puan lakukan juga tidak banyak membantu. Sudah repot-repot tanam padi dan jadi tukang bangunan, tapi yang diingat malah muka cemberutnya saat lempar-lempar bagi-bagi kaos. Agaknya metode gimmick dan pencitraan ala Bu Mars itu sudah sangat ketinggalan zaman, sehingga tidak menarik bagi generasi kekinian. Memang kemudian Mbak Puan tidak akan dikenai tindakan, seperti halnya apa yang diterima oleh Dewan Kolonel, oleh FX Rudiatmo, ataupun oleh Ganjar Pranowo. Tapi bukan berarti Mbak Puan bisa lega setelahnya. Tingkahnya ke depan bila tidak berubah, malah akan semakin disorot, semakin mendatangkan antipati baik untuk dirinya sendiri maupun pada PDIP. Untuk itu, perlu dipikirkan ulang agar perilaku politik Mbak Puan bisa dikondisikan sedemikian rupa menjadi penarik simpati. Perlu ditata ulang strategi dan teknik pelaksanaannya, karena Mbak Puan punya modal yang tidak dimiliki oleh nama-nama lain yang juga disebut sebagai calon presiden berikutnya. Namun begitu alangkah baiknya bila Mbak Puan lebih berkonsentrasi untuk menyatukan kembali fokus internal partainya, memastikan keseragaman, kekompakan dan kesolidan sebagai persiapan menuju 2024. Yang pastinya tidak akan ringan bagi PDIP, walaupun statusnya sebagai pemenang Pileg 2 kali berturut-turut. Iya, lupakan soal nyapres. Sepertinya akan lebih baik.